Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ila anqal. Masih melanjutkan pembahasan kita yang lalu sampai kepada sam'iyat, berita yang harus kita imani yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu sudah kita bahas iman kepada Allah, lalu iman kepada para malaikat, kemudian hari ini kita akan bahas iman kepada kitab-kitab Allah. Wajib diimani, wajib kita percaya, wajib kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab suci yang jumlahnya tidak kita ketahui. Artinya secara ijmali kita wajib iman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci yang jumlahnya banyak. Kalau kita mengatakan kitab suci itu ada 4,
Maka 4 ini adalah kitab suci yang diberitakan secara langsung oleh Allah. Adapun yang lain, kitab-kitab tersebut tidak diberitakan oleh Allah, yang bentuknya adalah suhuf, lembaran-lembaran yang berupa informasi dari Allah, yang berupa firman Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib mengimani bahwa kitab-kitab itu adalah benar-benar dari Allah dan diturunkan oleh Allah, namanya kitab sam'iyat, kitab yang turun dari langit. Kenapa kok turun dari langit? Karena yang bawa adalah malaikat Jibril, dibawa dari langit, diturunkan ke kita yang ada di dunia, maka disebut kitab-kitab sam'iyat, kitab-kitab samawiyat, kitab yang berasal dari langit. Dan kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah nih kepada kita kaumnya, kepada kita umat-umat hamba-hambanya Allah, diturunkan dalam bentuk bahasa yang dikehendaki, bahasa sesuai dengan bahasa umatnya. Kalau nabinya diturunkan oleh Allah di Mesir, ya bahasanya bahasa Mesir. Kalau nabinya diturunkan di Bani Israel, ya bahasanya bahasa Israel. Kalau nabinya diturunkan dari Arab, ya bahasanya bahasa Arab. Jadi kitab suci diturunkan sesuai bahasa kaumnya masing-masing di mana kitab itu akan diturunkan. Makanya nggak ada kitab suci bahasa Indonesia, nggak ada, karena nggak ada nabi yang turun di Indonesia. Ya kita nggak tahu juga, ya, karena nabinya Allah itu ada yang diberitakan, juga ada yang tidak diberitakan. Sama dengan kitab suci. Kalau nabi yang diberitakan jumlahnya berapa? 25. Itu nabi yang diberitakan. Informasinya langsung ada dalam Al-Quran. Begitupun kitab-kitab suci. 4 secara terperinci disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang lain, nabi-nabi yang lain, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Kenapa? Karena ulama berbeda-beda pendapat tentang jumlah tersebut. Ketika ulama berbeda-beda, maka ya jangan kita ambil salah satunya. Kalau pingin aman gitu loh. Kalau kita menyebutkan, oh jumlahnya sekian, kalau salah berarti nanti mengurangi atau nambah. Ya, jumlahnya nabi itu ada berapa? Oh jumlahnya nabi ada 100.000, kata satu ulama. Kata ulama yang lain jumlahnya ada 125.000. Kata ulama yang lain, oh jumlahnya ada 90.000. Berarti berbeda-beda pendapatnya. Yang mau kita ambil yang mana? Jangan diambil semua. Yang paling aman kita katakan jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah dan hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Begitupun kitab suci. Berapa kitab yang Allah turunkan? Nggak tahu. Secara jumlah seluruhnya kita nggak tahu. Tapi masing-masing kitab itu harus diturunkan melalui para nabi dan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Ada yang dengan bahasa Arab seperti Al-Quran, ada pula yang dengan bahasa Suryani, ada pula dengan bahasa Ibrani seperti Taurat dan Injil. Ini berbeda-beda bahasa diturunkan sesuai bahasa kaumnya.
Dan semua firman yang ada di dalam kitab tersebut adalah firman yang hak, berita yang benar, berita yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang diutus membawa kitab-kitab tersebut adalah malaikat Jibril alaihis salam. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya dari awal memang mengantarkan kitab-kitab suci, mengantarkan berita kepada para nabi. Kalau ada seseorang manusia didatangi oleh malaikat Jibril mendapatkan berita, maka dia pasti seorang nabi apabila dia laki-laki. Kalau ada seorang laki-laki kok kedatangan malaikat Jibril, maka dia pasti nabi. Tapi kalau malaikat Jibril datang ke seorang perempuan, maka perempuan itu tidak bisa jadi nabi. Ada. Siapa? Di antaranya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan berita-berita dari Allah. Tapi karena Siti Maryam itu perempuan, maka beliau tidak disebut sebagai Nabiullah. Kemudian banyaknya kitab yang diturunkan oleh malaikat Jibril ada berapa? Nggak tahu. Lah setelah itu karena Nabi kita Nabi terakhir, terus malaikat Jibril tugasnya habis itu ngapain lagi? Nganggur gitu. Oh sudah nggak ada tugas nganterin kitab, jadi malaikat Jibril nganggur. Ya nggak ada nganggurnya, nggak ada malaikat itu pensiun, nggak ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala boleh memerintahkan apa saja kepada malaikat Jibril. Jadi jangan dianggap oh setelah Nabi Muhammad berarti malaikat Jibril sudah nggak ada tugasnya lagi, bebas tugas. Enggak. Di antaranya ada yang istimewa, tugas-tugas malaikat Jibril juga mendatangi apa yang Allah perintahkan. Di antaranya apa? Malaikat Jibril seringkali mendatangi orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan punya wudhu. Kalau kamu kok pingin ketika meninggal nanti didatangi malaikat Jibril ikut ziarah ke tempat kita, maka upayakan jangan batal wudhu, hingga nanti ketika kita meninggal dalam keadaan punya wudhu, maka diberitakan malaikat Jibril akan mendatangi jenazahnya, ikut mendoakannya, ikut memuliakannya. Di antara tugas-tugas lain yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jadi jangan dianggap oh setelah menurunkan wahyu yang terakhir malaikat Jibril bebas tugas, pensiun. Nggak ada malaikat pensiun ya. Terus jumlahnya kitab yang diturunkan tidak ada yang tahu jumlahnya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang Allah kehendaki. Terus diturunkan kitab itu secara terperinci, wajib kita imani, wajib kita hafalkan. Ada 4 kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama kitab Taurat, diturunkan untuk siapa? Nabi Allah Musa alaihi salam. Kitab yang kedua kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Kitab yang ketiga namanya kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab-kitab yang turun dari langit.
Dan ini sekarang mulai banyak yang memelintir, hati-hati nih. Banyak yang sekarang memutarbalikkan berita-berita ini yang kamu seakan-akan nggak ngerti. Kamu terselubung apa? Banyak berita yang mengatakan, oh, Nabi Musa itu membawa agama Yahudi. Nabi Isa bawa agama Nasrani. Nabi Muhammad membawa agama Islam. Ini berita yang salah, berita yang keliru. Tapi berita ini sudah memasyarakat bahkan ke anak-anak kita yang kecil. Anak-anak kita yang sekolah di sekolah dasar, di SMP. Coba bapak nanti pulang ketemu anak bapak, tanya, nak, Nabi Musa itu bawa apa? Oh, bawa agama Yahudi. Nabi Isa bawa apa? Oh, Nabi Isa bawa agama Nasrani. Nabi Muhammad bawa apa? Membawa agama Islam. Itu sudah diajarkan di sekolah-sekolah anak kita. Untuk apa? Untuk memutar balik fakta, untuk membenarkan bahwa Yahudi itu menjadi agama, Nasrani menjadi agama, yang lainnya jadi agama, dengan pengakuannya agama dari langit, agama samawiyah. Hingga mereka menisbatkan diri mereka kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, abal anbiya, bapaknya para nabi. Artinya banyak para nabi yang lahir dari keturunan Nabi Allah Ibrahim. Nah, karena demikian maka mereka menisbatkan bahwa agama-agama yang mereka bawa semuanya dari Allah. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada mereka semua kan anaknya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi, hingga mereka punya agama yang berbeda-beda. Tidak ada agama lain, nggak ada. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Nggak ada agama yang lain, nggak ada. Hingga para nabi semuanya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya beragama Islam. Jadi yang bawa Islam siapa? Yang bawa Islam siapa? Nabi siapa? Nah, yang bawa agama Islam semua nabi gitu. Bukan Nabi Muhammad, bukan. Nabi Adam sudah beragama Islam, Nabi Nuh beragama Islam, Nabi Musa beragama Islam. Adapun kaumnya ya beda-beda. Kalau kaum mah boleh apa saja. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Yahudi, ada kaum Bani Israel. Ini kaumnya. Ada kaum Arab. Kaumnya atau Nabi diturunkan ya kemana saja boleh oleh Allah. Tapi mereka membawa agama Islam. Adapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran. Nah, itu baru benar. Kalau ditanya Nabi Muhammad bawa apa? Bawa Al-Quran. Nabi Isa bawa apa? Bawa Injil gitu. Nah, semua itu Injil, Al-Quran, Zabur, Taurat, semuanya kitabnya orang Islam. Jadi jangan sampai kita memutar balik keadaan ini hingga seakan-akan agama dari langit itu banyak. Yahudi agama dari Allah, Nasrani agama dari Allah, Islam agama dari Allah. Kan yang bawa nabi-nabi yang ini berita yang kacau. Tujuannya apa? Tujuannya manusia yang baru lahir, baru dewasa, ketika mereka mau milih agama, bisa milih agama yang mana saja. Yahudi boleh, Nasrani boleh. Kenapa? Karena yang bawa juga para nabi. Ini tujuannya.
mau mengacaukan keberagamaan manusia. Ini diprogram ini biar manusia itu kacau, biar tidak memeluk agama Islam. Jadi kita harus ingatkan, semua nabi itu beragama Islam. Mana buktinya? Tinggal baca di Al-Quran bagaimana pesannya para nabi ke anak-anaknya, bagaimana doa para nabi kepada Allah agar tetap dijadikan sebagai orang Islam. Itu doanya dan pesan-pesan mereka oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Tinggal kita baca. Banyak berita yang menyatakan hal tersebut ya. Jadi ini adalah pemutarbalikan fakta. Jangan kita percaya kepada berita-berita tersebut. Tetap kita pada prinsip bahwa para nabi itu tidak lain adalah orang-orang yang diperintah Allah untuk menyampaikan agama Islam. Gak ada yang lainnya, gak ada. Ya, jadi 4 kitab ini turun untuk orang Islam dan dibawa nabi yang berbeda-beda. Taurat dibawa Nabi Allah Musa alaihissalam. Injil dibawa Nabi Isa alaihissalam. Zabur dibawa Nabi Dawud alaihissalam, dan Al-Quran dibawa oleh Nabi kita baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang namanya suhuf. Nah, ini ulama beda-beda nih. Ada yang mengatakan ada pula suhuf yang turun, kan dikatakan suhufi Ibrahimah wa Musa. Ada suhuf yang turun untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Berapa suhuf yang turun? Di antaranya ada 60 lembar. Suhuf itu lembaran. 60 lembar diturunkan untuk Nabi Syis. Nabi Syis itu anak Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu anaknya banyak. Ada Qabil, ada Habil, ada banyak. Maka di antara anak Nabi Adam yang menurunkan nabi lagi lainnya adalah Nabi Syis. Maka Nabi Syis mendapatkan kitab dari Allah yang rupanya 60 lembar, 60 suhuf. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapat suhuf, jumlahnya ada 30 suhuf. Jadi 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Terus lagi ada lagi 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa mendapatkan 2. Yang pertama mendapat suhuf, yang kedua mendapatkan kitab. Bedanya apa? Kitab-kitab yang turun kepada para nabi semuanya turun satu gelondong. Turunnya satu buku lengkap. Turun, nah udah jadi buku, namanya kitab. Maka dikatakan ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke mana? Gunung Tur Sina atau Gunung Sinai, maka beliau mendapatkan wahyu dari Allah dan mendapatkan lauh, papan yang isinya tulisan-tulisan Taurat. Jadi ketika papan diterima sudah lengkap semua Taurat ada di situ tertulis. Karena Nabi Musa membawa kitab tersebut untuk dibacakan kepada umatnya. Injil juga turun langsung satu kitab. Zabur juga turun langsung satu kitab. Hanya Al-Quranul Karim yang turunnya itu tidak langsung satu kitab, tapi ayat per ayat. Beda nih. Ya, jadi di antara hikmah yang mulia yang Allah jadikan kepada
Nabi Muhammad SAW, kitab yang diturunkan kepada beliau diturunkan satu persatu, bukan langsung satu kitab seperti Nabi Allah Musa dan nabi-nabi yang lain. Jadi semua kitab itu ditulis di dalam catatan besar namanya Ummul Kitab. Apa? Ummul Kitab, induknya kitab, induknya catatan. Di mana itu? Di Lauhil Mahfud, di bawah Arsy, di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ada papan yang luas, di situ tertulis semua kitab-kitab suci yang akan diturunkan kepada nabi-nabiullah. Jadi sebelum manusia semuanya dilahirkan, sebelum para nabinya dilahirkan, Allah telah menetapkan di dalam Lauhil Mahfud kitab-kitab nanti yang akan diturunkan kepada para nabi. Lalu ditugaskanlah malaikat Jibril alaihi salam untuk naik ke Lauhil Mahfud dan mencatat kitab tersebut. Dicatatlah kitab Taurat lengkap satu kitab. Maka kitab tersebut diperintahkan oleh Allah untuk dibawa kepada malaikat, kepada siapa? Nabi Allah Musa alaihissalam, dan diberikan secara langsung keseluruhan. Kapan diberikannya? Sama malam bulan Ramadan. Jadi bulan itu ya sudah sejak dulu sudah ada. Jangan dikira Ramadan itu baru sekarang aja, enggak. Kalau pembuatan tahun itu baru sekarang. Kayak Hijriyah dimulai kapan? Oh, mulai hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau bulan, oh sudah ada, mereka sudah punya nama-nama bulan sebelumnya. Maka kitab-kitab itu semuanya turun pada bulan Ramadan. Tinggal beda-beda tanggal turunnya, tapi semua turun pada bulan yang sama. Bedanya apa? Taurat diturunkan satu kali turun. Nah, semuanya langsung diberikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Begitu pula Zabur, Allah perintahkan malaikat Jibril mencatat di Lauhil Mahfud. Maka catatannya diturunkan, dibawa kepada Nabi Dawud dan diberikan semuanya kepada Nabi Dawud alaihissalam. Begitu pula Injil, malaikat Jibril diperintah Allah naik ke langit, ke Lauhil Mahfud, mencatat. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam langsung satu buku. Yang beda adalah kitab Al-Quran. Allah perintahkan malaikat Jibril naik ke Lauhil Mahfud, mencatat kitab Al-Quran lengkap 30 juz. Maka dari Lauhil Mahfud turunlah malaikat Jibril kemana? Ke Sama'ud Dunya, langitnya dunia, atau Baitul Izzah. Di mana itu? Kalau sampean keluar, antum keluar ngelihat ke langit, maka yang terlihat langit itu namanya sama atapnya dunia. Atapnya dunia disebut langit pertama, gitu loh. Namanya Sama'ud Dunya. Disitulah malaikat Jibril meletakkan Al-Quran yang telah ditulis 30 juz. Ketika turun dari Lauhil Mahfud disebut namanya malam Lailatul Qadar. Mereka katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar
Allah turunkan malaikat Jibril bersama bala tentaranya untuk mengawal Al-Quran turun sampai ke Lauhil Mahfuz. Sampai kemana? Ke Baitul Izzah. Lalu dari langit dunia, dari Baitul Izzah diturunkanlah Al-Quran seayat demi seayat. Kadang turun 5 ayat, kadang turun 1 surat, turun lagi 2 ayat. Terus selama berapa? Selama 23 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 21 tahun. Kenapa? Karena berbeda-beda ulama menjumlah tahun di mana Nabi turun. Ada yang menjumlahnya pokoknya pertama usia 40, terakhir usia 63, berarti 23 tahun. Ada yang enggak, sempat beberapa tahun Al-Quran enggak turun, ayat enggak diturunkan, maka yang beberapa tahun dipotong. Oh, berarti enggak 23 tapi ada 20. Ini bedanya ulama memutuskan berapa tahun Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi satu persatu Al-Quran turun. Untuk apa kok satu persatu? Di dalamnya ada nilai hikmah, ada terkandung nilai hikmah. Apa itu? Sebuah petunjuk turun bersama dengan kejadiannya. Jadi kalau kamu kok baca Al-Quran nih, Al-Fatihah, kapan turunnya Al-Fatihah? Kejadian apa waktu itu? Ada. Oh, surat Al-Ikhlas turunnya kapan? Oh, apa kejadiannya? Ada. Terus surat Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas turun. Kapan turunnya? Kejadiannya apa? Ada. Hingga kita tahu ayat ini bareng sama kejadian ini hingga menimbulkan hukum begini. Gitu loh. Ayat ini turun dengan kejadian ini jadinya hukumnya begini. Ini hikmah yang Allah letakkan. Kita mendapat banyak pengetahuan dari tiap-tiap ayat yang Allah turunkan. Makanya ulama-ulama ahli tafsir itu menafsirkan Al-Quran dari dulu sampai sekarang nggak selesai-selesai. Artinya muncul tafsir baru, muncul lagi tafsir baru, muncul lagi tafsir. Kenapa? Karena Al-Quran begitu luas kalimatnya hingga para ulama seakan-akan nggak mampu memberikan penafsiran secara sempurna. Tiap generasi punya mufasir yang berbeda-beda, ahli-ahli yang mencoba menafsirkan Al-Quran. Namun banyak pula para ahli tafsir yang menafsirkannya terkadang nggak teliti. Artinya nggak teliti itu ketika mereka membaca Al-Quran, kemudian dalam Al-Quran tidak diceritakan tentang hal tersebut, lalu mereka mencoba menggali hal itu dari Injil atau dari Taurat atau dari Zabur gitu loh. Seperti apa? Kisah-kisah nabi-nabi itu enggak semuanya dikisahkan dalam Al-Quran. Ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Di antaranya kayak apa? Nabi siapa? Nabi Yasah, Nabi Yusuf, Nabi Zulkarnain, apa Nabi siapa? Nabi ini disebut dalam Al-Quran namanya, tapi nggak disebut dalam Al-Quran kisahnya, gitu loh. Nabi Ilyas, Nabi yang lainnya. Yang disebut dalam Al-Quran siapa? Nabi Musa, namanya disebut, kisahnya disebut. Nabi Muhammad, Nabi Isa. Lah, ketika para mufasir terus melihat ada Nabi nih disebut tapi nggak ada kisahnya, dia cari ke Injil, dia cari ke Taurat.
Boleh enggak? Boleh, tapi yang penting harus ketika menceritakan mereka harus ceritanya betul-betul mensucikan Nabi dari sesuatu yang cacat. Orang Yahudi, orang Nasrani mengenal Nabi, tapi kadang mereka kenalnya mencederai para nabi. Hingga di kitab-kitab mereka ketika cerita para nabi kadang cacat ceritanya, rusak ceritanya. Nah, orang yang nggak bersih, yang nggak kontrol, diambil kisah itu masuk Al-Quran, masuk kitab tafsir, kita yang baca kok begini ceritanya. Jadi hati-hati juga ketika baca tafsir, jangan sampai kita membeli kitab tafsir yang kemudian isinya banyak menceritakan hal-hal yang mencederai kisah-kisah para Nabiullah alaihi wassalatu wassalam. Kita masuk azan Isya, kita dengar Isya sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Haula wala quwwata. Haula wala quwwata illa billah. Haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhil da'wati tammah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajal aliyatir rafi'ah wa badhul maqamal mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya ya Allah, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa wafiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum
fil hal wal ma'al wal iyal bijaika bil muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Ini Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz, dibawa oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Lalu dari Baitul Izzah, dari Sama'id Dunya, diturunkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kapan? Nah, ini yang ulama beda-beda. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, itu nuzulul Quran. Ada yang mengatakan oh bukan 17, 19 Ramadan. Ada yang mengatakan oh bukan 21 Ramadan. Oh bukan, ini beda-beda tentang waktu kapan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah langsung diterima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bahwa Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah obat. Maka siapa saja yang sering kali membaca Al-Quran, maka berbagai macam penyakit dalam dirinya akan bisa terobati, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin. Maka di antara mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat yang paling dibanggakan Nabi kita adalah kitab Al-Quran. Kenapa? Karena mukjizat yang lain hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang hidup pada masa itu. Nabi membelah rembulan, kita nggak lihat. Nabi jarinya mengeluarkan air, kita nggak lihat. Nabi jarinya mengeluarkan susu, kita nggak lihat. Nabi berbicara dengan pohon, bicara dengan hewan-hewan, kita nggak lihat. Mukjizat yang seperti itu dilihat oleh orang-orang yang hidup pada masa dulu. Tapi Al-Quran, mukjizat yang dibawa Nabi bisa dilihat oleh orang masa dulu, masa sekarang, dan sampai nanti. Makanya Quran adalah mukjizat yang dibanggakan Rasulullah, karena dia akan terus bisa disaksikan oleh siapa? Oleh orang-orang yang berakal. Jadi kalau kita bisa memahami, bisa membaca Al-Quran, maka akan menjadi obat untuk kita. Banyak orang-orang yang punya penyakit hati, maka penyakit-penyakit itu akan bisa disembuhkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Apa maksudnya? Dengan mau'idhah, dengan kalam, dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita baca petunjuk-petunjuk itu, kita resapi, kita pahami, maka akan terbuka banyak hal pada diri kita. Jadi jadikan kitab-kitab ini menjadi kitab petunjuk yang datang dari Allah. Jangan sampai kita paling senang membaca petunjuk dari selainnya Allah. Bahaya ini. Kenapa? Manusia diciptakan oleh Allah disertai pula dengan jalan hidupnya. Maka kita diciptakan dan jalan hidup kita ada di dalam Al-Quran. Kalau kamu beli elektronik, kamu beli alat-alat rumah tangga, kamu beli mesin cuci dan yang lainnya, pasti di dalamnya ada buku petunjuk pemakaian. Beli mesin cuci ada tuh bukunya cara pakai. Beli HP juga ada cara pakai.
Beli AC juga ada cara pakai. Kenapa? Jangan sampai nanti kamu salah mengoperasikannya. Begitupun diri kita. Allah menciptakan kita dan menciptakan petunjuk untuk jalan hidup kita mana? Al-Quran. Maka kalau kita kok lebih banyak memilih menerima petunjuk dari selain Al-Quran, maka ingat, hati-hati, jalan kamu bisa keluar dari rel. Ketika ditanya, saya mah mendingan mendengarkan itu motivator ada ya? Yang orang suka ngasih apa itu? Motif apa namanya? Menginspirasi. Nih, kamu saya kasih motivasi nih agar giat bekerja. Hidup itu harus begini, begini, begini. Banyak orang yang memilih mendengarkan motivator daripada mendengar Al-Quranul Karim. Padahal petunjuk hidup kita semuanya ada di dalam Al-Quran. Apabila kita pedomani itu, maka akan menjadi obat untuk kita, petunjuk jalan hidup kita, kemana kita akan menuju. Allah akan sertai dengan keselamatan dan kebahagiaan apabila mengikuti petunjuk dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Al-Quran, menjadi orang-orang yang iman kepada Al-Quran, berpegang pada petunjuk di dalamnya, berpegang pada keselamatannya di dunia sampai nanti di akhirat, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan yang akan datang bicara iman kepada para rasul, perjumpaan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lana aurati wa amin rawati wa ghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba amin Rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna Nala bi kulli zuli Alayhi adal habbi wa alihi wa sahbi Idada ta'zi suhbi Lilbadi wa tanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun al mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.